Sumber daya manusia pertanian, siap mengemban amanah pembangunan. Profesional mandiri, berdaya saing tinggi, demi kesejahteraan petani. Selamat datang Menteri Pertanian Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH MSc MH. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Salam sehat untuk semua yang hadir, baik fisikal maupun virtual. Lebih khusus para kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten kota, para koordinator BPP di seluruh Indonesia, para penyuluh yang hadir, maupun seluruh pejabat Kementan dari pusat maupun daerah, dan keluarga besar yang hadir, lebih khusus tentu Dirjen PSP bersama jajaran, Dirjen dan Sekjen serta Irjen dan semua pejabat eselon 1, 2, 3 lingkup Kementan yang sama saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qawli jalal yasiran min ahli. Bapak dan Ibu sekalian yang sama saya hormati, acara kita hari ini adalah sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan seperti apa kondisi negara, bangsa, dan rakyat hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Kenapa? Hebat pertanian, hebatlah bangsa ini. Ya, kokoh pertanian, kokohlah bangsa ini. Orang bisa nunda untuk memperbaiki rumahnya yang bocor. Orang bisa menunda membeli motor, mobil, sepeda, dan lain-lain ke tahun depan. Orang bisa menunda membeli baju dan lain-lain sebagainya. Kapan, bahkan bisa ditunda 1 tahun lagi dan seterusnya. Tapi makanan, pertanian tidak boleh sedikit pun tertunda. Ya, tidak boleh tertunda 1 hari pun masalah pertanian. Dan Bapak Ibu sekalian, Allah dan Tuhan telah mentakdirkan kita berada dalam posisi itu. Mengurusi makanannya rakyat 273 juta orang, mengurusi makannya rakyat bangsa besar ini, mengurusi lapangan kerja rakyat yang jumlahnya sangat besar di sektor pertanian, mengurusi kesehatannya bangsa ini, kesehatannya rakyat. Karena walaupun kita udah divaksin segala macam, tetapi kemudian makanannya tidak bersoal, maka pasti saja vaksin pun tak berlaku gitu. Oleh karena itu makanan menjadi sesuatu yang sangat penting, yang kebetulan kita yang ngurusi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sekaitan dengan itu, maka apa yang dialami dunia hari ini, dialami dunia hari ini tidak biasa-biasa. Saya biasa membahasakan dunia lagi tidak sehat. Dunia tidak seperti yang kemarin. Kita menghadapi 3 hal. Yang pertama, dunia ini menghadapi COVID-19 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. COVID membuat tidak ada lagi connecting yang bisa berjalan normal, mengakibatkan dia bersoal secara ekonomi di semua negara di dunia. Bahkan banyak anggaran dunia atau negara habis karena harus menghadapi COVID-19. Belum selesai COVID dengan segala macam multidimensi masalah dan akibatnya, kita menghadapi climate change. Kita menghadapi cuaca ekstrim dunia yang selama ini tidak pernah ada. Hanya ada di zaman Nabi Nuh
zaman Nabi apa ya yang saat itu Yusuf ya, Nabi Yusuf. Artinya orang akan kekurangan pangan di dunia. Negara-negara yang 4 musim, ada winter, ada summer, ada autumn, ada spring, hanya biasanya bertanam 6 bulan dalam 1 tahun. Pada saat summer atau musim panas atau autumn. Selebihnya dia sudah tampung semua makanan baik hewan maupun manusia, dan kemudian dia melakukan berbagai rekayasa untuk bisa memenuhinya. Sekarang di dunia bersoal cuaca itu, kadang-kadang panasnya berlebihan yang kemudian membuat semua jadi terbakar. Rumputan untuk makanan juga terbakar. Kalau dia hujan tiba-tiba banjir, bahkan gunung es di kutub utara mencair, dan gunung-gunung yang mencari itu membuat air permukaan laut naik, dan intrusi air laut masuk 40 km dari bibir-bibir pantai yang ada. Itu pendekatan akademisnya. Kalau begitu, alam tidak bersahabat dengan kita. Alhamdulillah Indonesia 2 musim. Dan walaupun kita bilang 2 musim, tetapi tetap saja masalah ini akan bersoal, karena kadang-kadang banjir kita rasa, bencana alam di mana-mana, bahkan serangan hama dan wabah penyakit termasuk PMK hadir di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tugas kita, Pak Kadis, ini tugas PPL, ini tugas BPP dan Kostra Tani, tugas seluruh masyarakat dan bangsa ini untuk menjaga agar krisis pangan dan energi yang ada tidak menerpa kita. Belum selesai dengan 2 masalah besar itu, terjadi perang di Ukraina dan Rusia, yang tempatnya semua energi dan tambang di situ, termasuk di sana ada fosfat dan kalium. Jadi ini juga bersoal. Dan kemudian dunia menghadapi 3 hal. Yang pertama, krisis energi, harga-harga minyak naik dan lain-lain sebagainya, membuat harga transportasi dan logistik naik, semua barang akan jadi naik. Yang kedua, produktivitas pertanian di seluruh dunia turun, termasuk Amerika dan lain-lain sebagainya, karena cuaca. Yang ketiga adalah krisis fertilizer menjadi masalah dunia. Bahkan ya di beberapa negara ada yang goncang karena masalah pupuk. Pupuk-pupuk di seluruh dunia, di negara-negara tertentu yang tidak dapat suplai fosfat dari negara yang lagi perang, saya tidak sebut negaranya, itu menjadi pupuknya jadi hilang, tidak ada. Nah, saudara-saudara sekalian, ini hari, ini malam, ini pagi kita akan bicara tentang pupuk itu. Bahwa pupuk di Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat besar, karena pupuk di dunia kalau toh ada, harganya akan naik 3 kali lipat dari harga yang ada. Karena harga pupuk di dunia naik 3 kali lipat dari apa yang ada. Itu pun kalau kita dapat suplainya, termasuk yang paling besar mensuplai dunia dan Indonesia, Ukraina dan Rusia yang lagi berperang itu. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu ini hari kita bicara, tolong rapatkan barisan seluruh PPL, seluruh BPP, seluruh Kadis, provinsi dan kabupaten dan jajaran Kementan lainnya, termasuk lebih khusus Dirjen PSP dan jajaran yang mengurusi pupuk, untuk rapatkan barisan untuk sama-sama kita hadapi. Petunjuk Bapak Presiden
petunjuk Bapak Presiden adalah cari langkah yang paling tepat agar pupuk di Indonesia tidak bersoal. Itu perintah pertama. Cari langkah yang paling bijaksana agar pupuk tidak bersoal di Indonesia. Oleh karena itu hadirlah PP, hadirlah undang-undang, dan terakhir ini hadir Permentan 10 yang nanti akan kalian bicarakan 2022 bersama Dirjen yang ada. Mohon perhatian yang sangat serius. Saya berharap menjabarkan perintah Bapak Presiden dalam ratas, pupuk di Indonesia tidak bersoal. Minimal volumenya masih bisa kurang lebih sama yang lalu, volumenya. Minimal seperti apa yang telah ada yang lalu. Walaupun ada permintaan, ada penyesuaian, tetapi kita berharap secara volume orang yang mendapatkan pupuk tidak boleh kurang lebih bisa terpenuhi. Yang kedua adalah kita berharap pupuk ini bisa ditangani dengan baik. Antara lain, sampai dengan September nggak ada masalah. Jadi tidak perlu ada yang persoalkan pupuk sampai September, Bapak. Karena sampai September masih ada relaksasi. Kalau begitu Pak Dirjen PSP, Pak Kadis, seluruhnya PPL, tidak ada yang mempersoalkan pupuk sampai dengan September karena masih sama dengan tahun lalu. Ya gitu ya. Ya. Agustus, September tidak ada yang persoalkan. Lakukan dulu apa yang ada secara maksimal. Pupuk tidak langka, Bapak. Pupuk tidak langka yang sesuai dengan program yang ada. Yang ada adalah kurang. Kita perlu 24 juta pupuk, yang tersedia kurang dari 10 juta. Katakanlah begitu. Kalau begitu, kalau kurang, tentu prioritasnya harus hadir, begitu Pak Sekjennya. Yang harus dapat adalah sesuai SOP, sesuai aturan-aturan yang ada, dan tata kelolanya yang harus diperbaiki. Tata kelolanya itu, jangan lagi ada yang curang. Ada yang nyelewengkan pupuk. Kalau ada yang begini, PPL lapor. Saya suruh tangkap. Udah kurang, ada lagi yang main-main. Tangkap itu. Laporkan sama saya. Kemudian distributor juga nggak boleh main-main. PPL yang tahu, Kadis bawa. Panggil itu Pak Kadis. Pak Dirjen, tangani itu. Pak Irjen, tangani. Distributor udah tahu ini bersoal, kurang. Kalau masih main-main, nggak boleh tolerir. Laporkan sama saya. Mudah-mudahan saya tahu dan saya tahu bagaimana caranya. Ya, saya yakin bahwa Satgas Pangan, Pak Bupati, Pak Kadis seluruhnya, dan Kapolri sudah perintahkan semua jajaran kepolisian untuk membantu kita menangani itu. Tentu saja pakai hatilah. Jangan sampai mau pecahkan masalah tetapi memperlebar persoalan. Ya, Pak Kadis tahu. Kalau ada yang Pak Kadis tidak bisa tangani, laporkan. Ya, gitu. Ini perintah pertama. Tidak boleh ada yang main-main dengan pupuk sesuai dengan SOP yang ada. Dan tidak ada penyelewengan pupuk. Oleh karena itu transparansi harus dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, semua yang harus bertanggung jawab sesuai tugas, fungsi, dan peranannya. Salah satu peranannya Pak Kadis, PPL, awasi itu. Yang ketiga, ya harus ada tim kerja yang baik. Jangan ada Kadisnya jalan sendiri, PPL jalan sendiri, kebijakan-kebijakan pupuk jalan sendiri. Sama-sama lah. Sama-sama semua. Kalau semua untuk negara, bangsa, rakyat,
Apalagi ini nilainya ibadah, nggak ada itu. Semua orang kita bisa temani kerjasama. Jangan karena partai, jangan karena politik, jangan karena like and dislike, jangan karena ada orang kita yang mau kita dorong jadi distributor, akhirnya jadi persoalan. Ya, tolong ini Pak Dirjen menjadi satu catatan-catatan khusus saya. Jadi teamwork menangani pupuk harus ada di tingkat provinsi, harus ada di tingkat kabupaten, harus ada di tingkat pusat. Ini perintah kedua. Teamworknya. Jadi kalau ada masalah di situ teamwork dulu kaji. Kalau masih bisa ditangani kabupaten, ngapain dilapor ke provinsi? Kalau masih bisa ditangani tingkat provinsi, tidak perlu lagi sampai sana. Tapi gunakan digital system. Jangan lebih dulu wartawan, medsos, lebih dulu partai tahu masalah dibandingkan kita yang tanggung jawab ini. Jadi tanggung jawab dulu semuanya. Teamwork itu harus ada. Pak Dirjen periksa teamwork kabupaten atau gugus tugas kabupaten, gugus tugas provinsi, dan di Dirjen PSP harus ada apa namanya itu, yang seperti krisis, bukan krisis, center digital, pusat data untuk mengecek setiap Jumat dilaporkan ke Dirjen PSP. Sehingga kalau ada masalah langsung 1 minggu itu juga bisa terjawab. Bisa atau tidak, jangan ngambang-ngambang. Yang lain bahwa semua penanganan pupuk harus digunakan dengan metode CCA. CCA, cepat, penanganannya cermat dan akurat. CCA, ingat itu. Kata ini saya suka ini. Cepat, cermat dan akurat. Berarti semua persoalan dalam 1 minggu itu bisa kita coba tangani dengan baik. Bapak dan Hadirin sekalian, oleh karena itu saya berharap sampai September yang ada ini masih jalan dengan baik. Sesudah September 1 Oktober maka pupuk tidak seperti lagi yang kemarin. Anggota PPL semua harus bisa pahamin bahwa tidak 60 komoditi. Tidak lagi 60 komoditi yang kena pupuk subsidi. Yang kena itu cuma 9. Yang kedua, sesudah 1 Oktober nanti, sesuai Permentan nomor 10, tidak lagi 6 jenis pupuk. Hanya ada 3 jenis. Urea, N, dan K. Ya kan? Dua. Ya. NPK itu disatukan ya? Ya. 1 jenis. Jadi dua. Jadi 2 jenis saja, urea dan NPK. Saudara-saudara sekalian, apakah ini akan bersoal? Dengar baik-baik ini Pak Kadis, PPL dengar, pasti bersoal. Ingat, dengan segala daya dan upaya Kementan sudah lakukan, semua cara kita coba approaching, semua institusi coba kita kalibrasi, dan hasilnya dari 6 jenis itu cuma 2 jenis, urea dan NPK. Apakah sudah pakai pakar? Sudah Bapak. Kalau saya sih ditanya jujur-jujurnya mau nggak berubah. Bahkan kalau perlu tambah. Sama dengan apa yang ada di hatinya Pak Kadis semuanya. Sama yang apa yang ada di hatinya PPL semua. Sama yang ada di yang disampaikan oleh rakyat atau petani pada kita. Tapi kenyataannya setelah di DPR, setelah dikaji dari berbagai lembaga yang terkait ombudsman, dibicarakan dengan berbagai pihak, termasuk pupuk Indonesia, maka hanya itulah yang bisa dicapai. 2 jenis, urea dan NPK. Harapannya adalah urea menyuburkan,
NPK-nya mengisi butiran-butiran yang ada. Apakah ini bermasalah? Pasti bermasalah. PPL, Kadis pasti bermasalah. Karena pupuk di seluruh dunia bersoal. Pupuk di dunia naik 3 kali lipat dari harga yang ada. Uangnya dari pemerintah, ini yang perlu dipahami. Uangnya dari pemerintah, jumlah nominalnya dari pemerintah, nilainya 25 triliun ya. Tidak berubah. Bahkan 24 sekian, Presiden minta uangnya tidak boleh berubah. Berarti subsidinya dalam bentuk uang negara tidak berubah. Tetap 25 triliun. Harus dikasih tahu. Inilah keberpihakan Presiden Jokowi pada kita, negara pada kita, sehingga uangnya tidak berubah. Walaupun semua bersoal di dunia. Tetapi penyesuaian yang mana yang lebih prioritas, yang penting itu yang dilakukan. Dan prioritas yang paling penting itulah dari 60 jenis menjadi 9 jenis. Dari prioritas yang dilakukan dari 6 jenis pupuk menjadi 2 jenis, urea dan NPK. Mohon semua jadi catatan ini. Apakah ini bersoal? Pasti bersoal. Kenapa bisa demikian? Kita kembalikan pada diri kita. Kalau uang kita pas-pasan, yang ada hanya 25 triliun, tentu yang bisa dibelanja adalah yang utama. Oleh karena itu kita berharap volumenya tidak berubah. Kita berharap kurang lebih, ya kurang lebih, saya pakai kata kurang lebih, sama dengan tahun lalu. Volumenya, artinya jumlah luasan hektarnya kita berharap kurang lebih sama yang lalu. Jenisnya saja yang dikurangi. Dan tentu saja varietas yang kena terseleksi. Ini normal sekali. Bahkan di beberapa negara subsidinya dihilangkan. Termasuk Amerika. Beberapa negara lain yang selama ini mensuplai pupuknya 100% tertarik itu. Tidak hanya Indonesia menghadapi seperti ini. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, jajaran Kementan, Kadis, PPL, BPP, bantu saya kerja memahamkan ini pada rakyat. Bantu saya kerja memahamkan ini pada semua pihak yang selama ini diuntungkan dengan subsidi-subsidi di luar prioritas ini. Dan ini sudah menjadi keputusan DPR. Sekali lagi bukan tentu saja kalau secara pribadi, bukan atas nama menteri. Kalau saya ditanya, saya mau harus kembalikan seperti yang lalu. Ya, supaya kalian bisa tahu bahwa kita ini sehati, tetapi negara punya kemampuan 25 triliun. Yang kedua, negara sudah pikirkan prioritasnya. Tetap berpihak kepada petani, tetapi dengan prioritas-prioritas. Apakah ini bersoal? Bersoal. Yang lain, yang keempat adalah, kalau memang tidak bisa dengan subsidi, tapi jenis komoditi lainnya tetap harus dibantu, penggunaan pupuk jenis lainnya tetap harus ditambahkan, maka pemerintah akan membuka diri melalui KUR, kredit usaha rakyat, di mana dari KUR itu sebenarnya yang kita harus tambahkan. Ingat, KUR kalau ambil sendiri di atas 11% bunganya. KUR dengan yang biasa, KUR dengan yang sama dengan beberapa tahun lalu, 2015 dan seterusnya, itu adalah 9%. Kurs kita yang sekarang ini 6%. Saya lagi berusaha KUR khusus untuk pupuk ini, dan mudah-mudahan bisa di sekitar 3%, kurang lebih, sambil usaha terus. Jadi masih ada spillway-nya, masih ada jalan keluarnya, bisa menggunakan pupuk lain, tetapi menggunakan KUR subsidi.
Tentu ini masih ada tugas tambahan dari Kedirjen PSP untuk mengusahakan. Tinggal didaftar aja yang mana-mana itu dan rakyat bisa gunakan dengan ini. Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, apa yang kita bicarakan hari ini bukan persoalan mudah, membutuhkan kesehatian kita, satu. Yang kedua, pemahaman yang holistik, pemahaman yang betul-betul paham terhadap krisis yang dihadapi oleh dunia, bukan hanya Indonesia. Yang ketiga adalah mitigasi resiko yang ada, karena pasti ada resikonya. Yang keempat adalah mengadaptasi tantangan yang ada. Yang kelima adalah jangan kalah cepat, bergerak, dan memberi pemahaman. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, saya tahu kalau besok ada orang-orang yang mengkompori segalanya, mendorong-dorong untuk ada semacam protes-protes dari masyarakat karena dia tidak paham bahwa volumenya kita berharap kurang lebih sama dengan lalu. Mempertahankan kurang lebih sama dengan yang lalu bukan persoalan gampang, bukan persoalan gampang. Tetapi lebih baik kita korbankan berbagai jenis yang tidak prioritas sambil mencarikan jalan keluar melalui KUR daripada volume yang harus terkurangi termasuk uang yang ada yang 25 triliun. Ingat, 25 triliun uangnya itu tidak di Kementan, Bapak. Ini juga perlu dipahamkan ini Pak Dirjen. Dan yang dikira uangnya ada di Kementan, bukan. Uangnya tetap di keuangan, Menteri Keuangan. Pupuk itu industrinya tetap di BUMN. Ya, kita ini yang berjuang sama-sama. Jadi tugas kita berjuang. Gitu, Pak. Dan pasti dari 24 juta yang dibutuhkan hanya kurang lebih di bawah 10 juta, ini menjadi persoalan, bukan langkah kurang. Nah, ingat, tahun ini banyak sekali orang yang coba menggerak-gerakkan masyarakat di bawah. Oleh karena itu, Pak Kadis, seluruh provinsi, Pak Kadis, seluruh kabupaten kota, BPPE, BPP yang ada di seluruh Indonesia, PPL bantu saya. Saya berharap tidak perlu ada yang turun berdemonstrasi hanya karena hal-hal seperti ini. Kalau ada seperti itu berarti PPL dan lain-lain tidak turun memberi pemahaman, karena kami ini lagi terus mencari jalan keluar. Ya, lagi mencari jalan keluar. Saya berharap petani kita tetap tenang. Ingat, Pak Jokowi sangat berpihak pada pertanian. Dan hasil pertanian kita sangat besar dan sangat luar biasa. Dalam 3 tahun terakhir ini yang menyangga Republik dan ekonomi bangsa ini adalah pertanian. Dan itu kerja kita semua. Jangan kita tercederai dengan sebuah perubahan yang terpaksa karena climate change dan kondisi pupuk di dunia yang lagi bersoal. Mohon ditahan-tahan dulu Pak Kadis, BPP, PPL, karena Kementan lagi cari jalan. Mudah-mudahan saja sesudah September kita uji coba ini, Oktober, tentu saja kita coba tangani case by case, wilayah by wilayah, masalah by masalah. Bantu saya Pak Kepala BPP, bantu saya Pak Kadis, ya, dan tentu saja salah satu ya tentu konten yang terus memonitor ini setiap Jumat dibuka semacam bukan krisis center, jadi pusat informasi dan konsultasi, pusat komunikasi dan konsultasi masalah pupuk yang dipakai by digital. Mohon Kepala BPP mempersiapkan laporan setiap minggunya. Pak Kadis masuk dalam nomor yang akan dibagikan dan tentu saja dari sana
konsultasi dan komunikasi dan pelaporan itu yang kita akan sikapi ke depan lebih baik. Sekali lagi saya berharap besok akan ada yang mendorong-dorong orang demonstrasi yang tidak paham. Besok orang-orang yang biasa menyalurkan pupuk dan kemudian pupuknya Pak Dirjen sekarang ini tidak dilakukan dengan subsidi. Itu akan mendorong semua orang untuk bergerak, memprotes dan lain-lain sebagainya. PPL nggak boleh kalah. BPP nggak boleh kalah. Kadis nggak boleh kalah. Mereka itu cuma ngejar keuntungan. Maaf ini kalau saya salah. Sementara kita ini sudah setiap hari, mulai dari pagi sampai tengah malam, pagi lagi, hanya pikir gimana harus selamat dari persoalan yang ada. Oleh karena itu, kalau ada yang menggerak-gerakkan seperti itu, kita hadapi Bapak. Kita hadapi. Tetapi sekaligus, jangan ada distributor lagi bikin susah-susah rakyat. Ya, case by case Pak Dirjen. Ya, tempat by tempat kita selesaikan. Itu yang saya sampaikan hari ini. Bantu saya lihat di sini ada Jombang, ada Ponorogo, ada Cilacap, ada Kediri, ada Pandawan, ada ya semuanya lah, ada semua di sini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Pak Dirjen 1, 2, 3 sampai 4 orang, kalau masih ada yang perlu menyampaikan sesuatu mumpung saya masih ada, saya siap untuk bisa juga tahu ini sesudah itu baru Anda lanjutkan seperti apa. Kurang lebih apa yang saya sampaikan, saya minta maaf, saya terlalu vulgar menyampaikan hal ini dan semua menyatu. Sekali lagi, alam tidak bersahabat secara dunia, tapi Indonesia apapun yang terjadi karena kita ada, minimal pangan kita bisa siapkan lebih maksimal. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sesuai dengan arahan Pak Menteri tadi, kita buka diskusi dulu, mungkin ada 1-2. Silakan Bapak Ibu semua. Langsung aja angkat tangan siapa atau hidupkan. Di-unmute langsung, siapa ini? Siapa? Halo Bapak Ibu semua. Apa semua sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Mumpung Pak Menteri masih ada waktu. Baru Pak, Sulawesi Selatan. Anuragan. Siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Menteri Pertanian. Izin Pak, saya dari Singkat ya Pak, monggo Pak. Bangka Belitung terkait dengan komoditi andalan Bangka Belitung yaitu lada. Kita sudah pernah bersurat dulu bulan April sebelum SK Permentan ini dikeluarkan, karena kita sudah ada kemarin rencana bakal ada perubahan subsidi ini, sehingga kami sudah mengusulkan supaya komoditi andalan Bangka, lada itu tetap disubsidi pupuknya. Nah ini sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan progres apakah karena kita terus terang Bangka Belitung itu sangat mengharapkan subsidi pupuk untuk lada ini Pak. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Makasih Pak Kadis. Yang lain? Pak Agung. Pak Agung Lili Saputra. Monggo Pak. Karena duit dulu ya. Di-unmute Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Di-unmute lagi, di-unmute. Ya Pak. Udah Pak. Ya, lanjut. Baik. Yang terhormat Pak Menteri, mungkin beberapa hal saja yang ingin kami sampaikan dari Kabupaten Serang Pak, Provinsi Banten.
29 kecamatan telah melakukan sosialisasi Pak terkait RDKK ini sesuai dengan Permentan nomor 10 tahun 2022. Yang pertama. Yang kedua, dari beberapa hasil kunjungan kami ke lapangan, ini ada beberapa hal yang ingin kami soroti Pak terkait dengan penebusan Pak dan penyaluran. Tolong kartu taninya Pak. Ini terkait dengan kartu tani Pak. Karena kalau selama ini masih menggunakan KTP Pak, itu kios juga kewalahan Pak. Berapa banyak KTP yang akan mereka tumpuk di kios Pak. Nah ini kartu tani ini ternyata setelah kami berkoordinasi dengan BRI cabang Pak, ternyata tidak ada orang yang menangani khusus Pak di BRI-nya. Sehingga mereka kewalahan kan gitu untuk mencetak kartu ini Pak. Sedangkan dari tahun 2021 kita hampir 90% Pak, bahkan hampir 100% sudah mengirimkan data itu ke BRI kan gitu. Bahkan lewat simultan pun kita sudah update semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pengawasan Pak dan penyaluran di kios dan distributor Pak. Saya pernah bertugas di Kecamatan Anyer Pak. Kiosnya itu sudah memesan pupuk sesuai jenisnya Pak. Tapi ternyata yang dikirim ternyata pembenah tanah Pak. Dengan merek dan nama yang disamar-samarkan. Nah ini mengganggu kuota kami Pak pada waktu itu Pak. Dan ini masih sering terjadi beberapa kecamatan Pak. Laporan dari kawan-kawan di Ciruas juga demikian kan gitu. Jadi mintanya NPK Pak yang dikirim pembenah tanah. Demikian pula dengan TS pada waktu itu kan gitu. Yang dikirim pembenah tanah. Nah petani ini kan sudah kami jelaskan. Ternyata ada beberapa hal yang lewat Pak kan gitu. Jadi mereka beli saja itu pembenah tanah kan gitu. Padahal sudah kami jelaskan kan gitu. Pupuk yang asli dan yang palsu. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun. Satu lagi Kota Bumi Selatan. Kota Bumi Selatan. Ada yang di mana itu tadi ada pertemuan dulu di mana? BPP Kota Bumi. BPP Kota Bumi Selatan. Tadi sama Panji. Halo. Ya, ayo. Assalamualaikum. Silakan. Ayo silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Mas. Sudah silakan. Selatan untuk sudah kami mulai sosialisasikan kepada petani. Tapi petani kita masih banyak juga yang belum Pak, karena sangat membutuhkan daripada pupuk subsidi. Dimana hasil juga belum maksimal Pak untuk petani. Jadi harapan sama dengan kawan tadi Pak, kalau bisa ya kan pupuk subsidi ini Pak yang buka kembali lah kalau bisa. Nah, itu. Kalau penyampaian sudah mulai Pak, mulai dari kelompok berapa kota sudah. Itu saja salah Pak yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Pak, sebentar Pak. Iya, makasih Pak. Bapak sekalian, nanti dilanjutkan oleh Dirjen. Bubble konsentrasi pada yang sudah disepakati dari DPR. Jadi ini udah disepakati Ombudsman, udah Panja DPR. Pikiran kita sama gitu. Oleh karena itu konsentrasi di 9 jenis itu dulu Pak. Yang kedua Bubble, Lada itu menjadi program andalan baru dari Bubble. Oke, case by case sampaikan sama kita, ya kita bicarakanlah case by case. Tentu jangan masuk dari konteks subsidi, ini nggak bisa di otak-atik lagi, sudah seperti itu. Jadi nggak mungkin ada tambahan, ya gitu loh. Jadi seperti itu tepatnya Bubble, tapi saya suka kalau kau kembangkan Lada di situ. Kita pakai pikiran yang lain. Saya tunggu kamu di Kementan nanti untuk kita bicarakan khusus ya. Oke, tidak melalui subsidi. Tidak melalui subsidi. Subsidi ada yang kita tangani khusus. Yang kedua dari Serang, Agung, kartu tani, kau yang paling tahu lah harusnya. Yang penting jangan karena kartu tani yang ribet-ribet rakyat jadi kau tanggung jawab lah di situ, Gung. Tabrak itu. Apa yang paling tepat? Yang kan kartu tani itu supaya lebih tertib, efektif, rakyat lebih mudah. Kemudian kalau dia bikin ribet ya tariklah, cari caranya sendiri, case by case. Ya, BRI tidak ada yang tangani, surati saya cuma disurati aja BRI-nya. Di mana itu kasusnya terjadi? Biar kita suruh angkat juga kepala BRI-nya kalau perlu. Ya, maaf saya agak-agak kencang ini hari karena saya berharap kita harus firm. Ini mengertikan rakyat dan kita hadapi yang seperti ini. Ada yang nggak beres, ya iyalah, ya gitu. Tapi kita coba tangani. Oleh karena itu, ya pusat komunikasi dengan digital setiap minggu itu menjadi penting, Gung. Kamu masuk situ.
kemudian pengawasan yang nggak boleh, distributornya salah, surati saya, hadapi itu, hadapi, jangan dibiarkan terus-terus nyeleweng, nggak tepat, akhirnya yang salah kita yang ngurusin ini, padahal uangnya juga nggak di kita, yang menyalurkan distribusinya bukan kita, gitu. Tetapi kita berhak karena kita ngurusin rakyat, gitu. Ini udah benar, Gong. Cari itu. Tentu tidak sama semua daerah. Ada juga distributor yang sangat baik, ada distributor yang dagang-dagang. Ini semua kita hadapi sama-sama. Lampung, saya kira persoalannya sama lah pikirannya kamu tuh dengan saya lagi berjuang terus ini. Tetapi terima nasib dulu dengan 9 komoditi dan 2 jenis pupuk itu. Nah, sambil kita cari jalannya. Tentu kalau kondisi perpupukan dunia agak baik, kemudian perang berakhir, barangkali semua bisa normal lagi kembali seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, Amerika pun sekarang itu bersoal dengan pupuk, ya. Jangankan kita, Jepang pun bersoal dengan pupuk, ya. Apalagi negara-negara Asia, termasuk Cina. Oleh karena ini masalah dunia yang harus kita hadapi. Beberapa daerah bahkan punya alternatif tidak lagi bersandar pada pupuk-pupuk kimia, tetapi dia main pada pupuk-pupuk dengan kearifan-kearifan lokal yang ada. Pak Dirjen, kurang lebih itu saya tahu masalahmu, saya tahu masalahmu. Kita hadapi dulu sama-sama, ya. Kita hadapi sama-sama. Lampung, kita hadapi dulu sama-sama kondisi yang ada. Apa yang ada di pikiranmu itu juga menjadi keresahan saya, dan semua ini kita sudah jalan. Saya cukup bersyukur karena yang lain, kementerian lain, beberapa subsidi bahkan sudah diangkat, dicabut, uangnya dikurangi. Kementan enggak, 25 triliun itu tapi tetap jalan, ya. Mari kita awasi sama-sama, coba kita kerja, dan masih ada relaksasi sampai September, maksimalkan itu semua, Bapak. Jadi bekerja tentu saja tidak kecil tantangan ini, tapi kita hadapi sama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Semoga 1 minggu ke depan hari Jumat kita ketemu lagi. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu semua, Pak Sekjen, Pak Kepala Badan, Dirjen semua, Pak Dirjen, staf seluruh hadir. Bapak Ibu semua, kita akan lanjutkan sebentar lagi Pak. Setelah arahan Pak Menteri, kami akan lanjutkan sedikit lagi Pak terkait dengan pemaparan materi kita terkait dengan permintaan sebelumnya Pak. Terima kasih Pak Menteri. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, jadi waktunya sebentar lagi kita lanjutkan dulu terkait dengan materi untuk sosialisasi. Syukur-syukur Bapak Ibu semua sudah beberapa kali mendapat materi ini, tapi hari ini khusus untuk rekan-rekan saya, para koordinator BPP dan seluruh PPL, tentunya menjadi sasaran yang kita harapkan untuk ini bisa tersampaikan informasinya lebih baik Bapak Ibu semua. Boleh materinya, Mas? Ya, kami mau sharing slide ini Bapak Ibu semua untuk menyampaikan ini. Yang pertama tentu menjadi latar belakang perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini Bapak Ibu semua. Aula balas. Nih, enggak aktif ini. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan justifikasi atau latar belakang kenapa harus kita lakukan perbaikan tata kelola pupuk subsidi Bapak Ibu semua. Salah satunya tadi disebut bahwa memang kebutuhan kita si global saat ini yang tentunya tadi Bapak Menteri menyampaikan
di beberapa di bahan baku daripada pupuk subsidi kita, khususnya poskat dan kami. Terus kemudian adanya COVID kemarin ini yang sampai hari ini saya pikir juga masih semua negara berhati-hati dengan ini, dan situasi geopolitik yang terjadi saat ini, misalnya antara Rusia dan Ukraina yang sebagai sumber penghasil atau penghasil bahan baku kita, khususnya pupuk, fosfat dan ini kenapa putus-putus ya Mas? Bateraimu habis nggak nih? Mari diganti. Ada yang lain nggak? Yang pertama itu, jadi terus kemudian kenaikan harga pangan. Ini terjadi, boleh ke tengah nggak nih? Bahan ini, teman-teman supaya bisa. Coba disetting Mas. Nah. Oh my God. Ya, kawan-kawan semua, kenaikan harga pangan dan energi terjadi saat ini Bapak Ibu semua karena kondisi nomor satu. Kemudian kenaikan harga pupuk tentu akan berdampak ke sini Bapak Ibu semua. Gas alam kita memang punya kita gas alam, tapi itu pun bahan baku pasti juga naik karena harga di global juga naik. Pembatasan ekspor fosfat dan kalium dari China misalnya seperti itu, terganggunya suplai bahan baku dari negara-negara yang saat ini sedang bersoal di luar Bapak Ibu semua, khususnya dua negara ini yang sesungguhnya mereka ini termasuk penghasil daripada bahan baku pupuk kita Bapak Ibu semua. Ini tidak hanya di kita, seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa itu terjadi di dunia Bapak Ibu semua, tidak hanya Indonesia yang terpengaruh, ya juga negara lain yang menggunakan pupuk karena memang bahan bakunya itu dari sana, khususnya fosfat dan kalium Bapak Ibu semua. Terus ini dampak isu global terhadap harga pupuk Bapak Ibu semua. Bisa kita lihat di sini. Jadi harga gas alam itu naik 90% lebih dalam setahun terakhir. Terus kemudian harga urea naik 52% dalam tahun terakhir ini Bapak Ibu semua, setahun terakhir. Ini ada sumbernya seperti itu ya. Jadi kemudian tentu ini kita lihat gambaran di atas itu mempengaruhi pupuk subsidi sebagai bentuk tentunya kehadiran pemerintah. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, semua kita punya semangat Bapak Ibu semua. Apalagi kami Bapak Menteri dan kami semua, kita semua di Kementan, pasti satu semangat dengan Bapak Ibu semua. Baik para kepala dinas, Bapak Ibu semua para kepala dinas, provinsi maupun kabupaten, kabid semualah, petugas yang di lapangan dari BPP, dari PPL seluruhnya. Pasti kita punya satu semangat Bapak Ibu semua bagaimana untuk menjadikan harga pupuk kita atau keterjangkauan pupuk ini sebenarnya bisa aman untuk petani kita bisa berproduksi baik Bapak Ibu semua. Slide berikutnya. Nah, ini menjadi dasar Bapak Ibu semua yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, nanti juga terus yang disampaikan oleh Pak Kadis Babel tadi itu, inilah menjadi dasar Bapak Ibu semua. Kenapa sementara ini adalah yang 9 komoditas tadi. Jadi oleh Panja Pupuk Bersubsidi merekomendasikan untuk pembatasan komoditas. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, 3 dari tanaman pangan, bahkan supaya Bapak Ibu tahu, Ombudsman bahkan meminta hanya tanaman pangan saja Pak, dan bahkan 2, padi dan jagung. Iya, kalau Ombudsman meminta sesungguhnya hanya padi dan jagung, tapi kita kombinasikan dari hasil rapat kita, arahan dari Panja Pupuk, itu ada 9, padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan, cabai, bawang merah, bawang putih untuk hortikultura, karena itu termasuk untuk subsidi impor Bapak Ibu semua, bawang putihnya, dan termasuk komoditas yang mempengaruhi inflasi yang cukup cepat atau cukup berpengaruh mempengaruhi inflasi, dan termasuk tebu rakyat, kopi rakyat, dan kakao rakyat. Tentu ini termasuk subsidi impor dan juga termasuk untuk masyarakat punya
komoditas terutama ini tentu yang seperti ini. Dua adalah membatasi jenis pupuk. Itulah tadi urea dan NPK Bapak Ibu semua. Jadi tadi munculnya Permentan 10, dua jenis pupuk ini diundangkan mulai dari 8 Juli kemarin. Sejak 8 Juli kemarin Bapak Ibu semua. Itu yang tentu menyebut dua jenis pupuk tadi dan 9 komoditas. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, ada masa relaksasi. Stok yang ada di kios itu, stok yang ada di lapangan di Lini 4, itu masih bisa digunakan untuk sampai nanti 31 September Bapak Ibu semua. Yang ketiga ini menyesuaikan batas luas penguasaan lahan atau penggarapan lahan. Itu yang maksimal 2 hektar. Terus yang keempat dari Panja Pupuk itu adalah memperbaiki tata kelola pengawasan pupuk subsidi. Yang membuka kesempatan itu BUMDes, Gapoktan sebagai penyalur menambah gudang lini 3 dan kios, menambah anggaran pengawasan. Ini tentu tidak di kita di Kementan, Bapak Ibu semua, adalah di PIHC atau di perdagangan. Sebagai produsen pupuk dan tentunya yang mengawasi perdagangan dalam negeri Bapak Ibu semua, itu dari Kemendak. Terus mengalokasikan pupuk subsidi berdasarkan data spasial. Bapak Ibu semua, untuk pupuk subsidi yang 9 komoditas ini ke depan, harus ada geospasialnya. Komisi 4 Panja Pupuk khususnya meminta geospasial untuk pengalokasian pupuk subsidi ini. Misalnya, untuk tanaman padi, misalnya Bapak Ibu semua, si A misalnya seperti itu, katakanlah usulannya 1,2 hektar, 1,2 hektar itu harus terlihat geospasialnya, harus terlihat luas lahannya memang. Kalau dulu mungkin masih ada titik koordinat, hanya cukup koordinat, tapi hari ini Bapak Ibu semua di Permentan 10 kita, itu harus dilengkapi dengan peta geospasial Bapak Ibu semua. Jadi luas baku atau bentuk. Jadi kalau Bapak punya spasialnya itu pasti extension file-nya itu mungkin pakai SHP ya. Jadi save file itu bentuk lahan itu memang terlihat 1,2 hektar tadi. Maka kami minta tolong betul-betul berhati-hati nanti Bapak Ibu semua untuk mengusulkan pengguna pupuk subsidi ini dari lapangan terhadap 9 komoditas tadi supaya memang ada dilengkapi dengan geospasialnya Bapak Ibu semua. Ini menjadi catatan penting yang masuk di Permentan 10 sesuai dengan rekomendasi dari Panja Pupuk Bapak Ibu semua di Komisi 4. Terus kemudian dari Ombudsman, ini yang sebelah kanan, ini yang pertama terkait dengan kriteria petani. Jadi perhitungan kriteria petani yang pengguna lahan atau penggarap lahan 0,1 dan 0,5, nanti di Permentan ini memang tidak tersebut, tapi di Juknis atau di Perdirjen nanti akan kita sampaikan ini Bapak Ibu semua, supaya rekan-rekan nanti petugas di lapangan memang benar-benar memasukkan para petani atau penggarap lahan tadi itu dengan luasan 0,1 atau 0,5 maksimal itu. Tapi artinya penggunaan lahan 2 hektar tetap masuk. Jadi kami menyampaikan ke Ombudsman bahwa karena batasan pengguna atau penggarap lahan itu 2 hektar, seharusnya otomatis 0,1, 0,5 itu sudah masuk di dalam 2 hektar itu Bapak Ibu semua. Yang kedua, pendataan nanti Bapak Ibu semua, ditargetkan itu nanti pendataan cukup 5 tahun sekali. Jadi untuk pemanfaatan 23 ke 24 nanti, tolong Bapak Ibu semua, pendataan 5 tahun sekali ini harus kita pegang. Jadi jangan lagi terbayang seperti pengambilan data RDKK seperti tahun-tahun lalu Bapak Ibu semua. Kalau tahun lalu, Bapak atau Ibu mendampingi para petani mengusulkan semua yang sebatas atau yang 70 komoditas tadi itu. Sekarang selain dibatasi 9 komoditas, juga mengusulkannya nanti berdasarkan alokasi yang Bapak Ibu terima di tempat masing-masing, artinya di kabupaten. Nah itulah nanti akan menjadi dasar
untuk melibatkan aparat desa, Bapak Ibu semua. Jadi para PPL, teman-teman saya, sahabat saya semua dari koordinator semua, aparat desa, kepala desa, tentu harus ikut nanti meng-ACC usulan daripada rencana pengguna pupuk subsidi atau pemakai pupuk subsidi nanti ini. Kemudian penyederhanaan data berbasis Poktan. Nomor 3, ini peningkatan akses transparansi, itu memperluas jangkauan penyaluran di desa, di tingkat desa. Ini nanti seperti tadi inline dengan tadi nomor 4 di panja pupuk. Nomor 4 di Ombudsman ini rekomendasinya adalah untuk efektivitas penyaluran harus by digital, integrasi data Dukcapil sudah kita lakukan kemarin itu, kartu tani digital dan lain-lain. Nah, kartu tani ini kami juga akan bergerak semuanya di pusat, Bapak Ibu semua, dengan keluhan-keluhan yang disampaikan teman-teman dari lapangan, seperti apa besok penggunaan kartu tani ini bisa kita sederhanakan dan memang betul-betul bisa bermanfaat dengan baik. Tentu harapan kita dulunya, rohnya kenapa harus ada kartu tani, tentu berharap supaya dia lebih mudah. Tapi kalau ternyata tidak lebih mudah, itu akan menjadi evaluasi kita atau bahan evaluasi kita ke depan, seperti apa kartu tani digunakan untuk menebus pupuk subsidi ini. Yang kelima atau terakhir untuk Ombudsman ini adalah peningkatan pengawasan pupuk subsidi, membentuk tim pengawas khusus, dan mendorong upaya peningkatan standar pelayanan publik. Jadi artinya Bapak Ibu semua, tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, insya Allah segera kami siapkan diperbaharui, diupdate yang ada di PSP, untuk bisa kita media komunikasi kita dari lapangan ke pusat. Sehingga dalam waktu cepat bisa kita ketahui persoalan-persoalan di lapangan yang terkait dengan pupuk subsidi ini Bapak Ibu semua. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan arahan supaya itu kita aktifkan dan kita gerakkan komunikasi ini Bapak Ibu semua. Selain tentu nanti yang komunikasi yang dibangun oleh Pak Kepala Badan SDM setiap hari Jumat, dan juga by incidental atau by request misalnya kita bisa lakukan kapan saja kita butuhkan untuk pertemuan-pertemuan kita terkait dengan ini Bapak Ibu semua. Dan semua program di Kementan bisa kita lakukan seperti itu. Terus slide berikutnya, ini kriteria petani penerima subsidi. Seperti kami sudah jelaskan di permentan yang lama ini ada di bab 3 pasal 3, melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Luas lahan maksimal 2 hektar. Tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem RDKK, terintegrasi simultan. Nah, di bab 3 pasal 3-nya melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan. Itu tadi yang disampaikan, luas 2 hektar, tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam simultan. Jadi nanti khusus untuk simultan tentu harapan saya Bapak Kepala Badan SDM bisa menyampaikan ini nanti arahannya, seperti apa kita harus mengupdate simultan kita yang ada di kabupaten masing-masing. Supaya nanti pengalokasian siapa calon pemanfaatan atau pengguna dari pupuk subsidi ini tidak salah lagi ke depan Bapak Ibu semua. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentukan dan rincian alokasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Nah, di sini ada Ombudsman menyebut bahwa petani kecil itu adalah petani yang melakukan usaha tani dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 0,5 hektar sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 2009. Itu LP2B Bapak Ibu semua. Jadi, maka tadi yang saya sampaikan oleh Ombudsman itu, penggarapan lahan atau pemilikan lahan atau pemangkaian lahan 0,5 hektar itu menjadi prioritas kita besok Bapak Ibu semua sebagai pengguna pupuk subsidi. Slide berikutnya. Ini Bapak Ibu semua terus klik. Nah, ini jenis pupuk bersubsidi untuk nanti ini Bapak Ibu semua yang berlaku hari ini adalah sesuai dengan Permentan 41, ini seperti ini semuanya. Di Permentan 10 itu hanya 2 tadi, urea dan ponska atau NPK Bapak Ibu semua. Alokasi urea NPK, ATN tetap, ini pertimbangannya mengandung unsur hara tentu, itulah unsur pupuk yang dibutuhkan unsur utama atau makro
yang dibutuhkan oleh tanaman, minimal makro utama yang dibutuhkan tanaman, NPK ada di situ Bapak Ibu semua. Ya, bahkan kalau boleh saya sampaikan dulu di awal pengusulan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi di panja pupuk bahkan ada yang mengusulkan hanya urea Bapak Ibu semua. Hanya urea, tapi kami menyampaikan bahwa NPK itu sangat penting seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa ya mungkin ureanya hanya untuk daun, pupuk daun, kecuali kita hanya bertanam bayam, kangkung untuk daun saja. Tapi kita harus mendapatkan grain daripada padi, butir kedelai, butir jagung, artinya buah, bunga dan lain sebagainya, umbi dan lain sebagainya misalnya begitu, ada tadi bawang, ya itu kita butuhkan pupuk yang ini Bapak Ibu semua. Minimal lah ini yang kita perjuangkan, yang bisa kita dapat sementara ini. Terus, ini komunitas penerima pupuk bersubsidi. Ini tadi kami sampaikan 3 ini ada dasar-dasarnya Bapak Ibu semua. Jadi padi, jagung, kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai, kopi, kakao, rakyat, tebu rakyat. Jadi semua ini kopi, kakao, tebu ini adalah rakyat punya Bapak Ibu semua. Tentu korporasi tidak masuk Bapak Ibu semua. Ini adalah yang dikelola atau ditanami oleh rakyat Bapak Ibu semua. Terus slide berikutnya, ya itulah dasar pemilihan komoditas ini. Kenapa Bapak Ibu semua? Terus lagi slide berikutnya. Nah ini mekanisme penetapan alokasi. Nah ini coba diperhatikan Bapak Ibu semua. Nomor 1 itu berdasarkan atau atas pagu anggaran subsidi pupuk yang kita terima di Kementan. Ya tentu itu dasarnya adalah terhadap tadi ketersediaan anggaran proporsional terhadap 9 komoditas tadi, berdasarkan geospasial Bapak Ibu semua, terus database petani dalam Simluhtan. Nah, yang kedua itu nanti adalah terkait dengan penetapan. Jadi atas dasar itu Himbara, dasar penyalurannya itu penetapan alokasi per provinsi melalui Kepmentan Bapak Ibu semua. Jadi Kepmentan nanti untuk 23 akan terbit mungkin di bulan 10 Bapak Ibu semua, terhadap alokasi pupuk atau pupuk subsidi ini terhadap provinsi. Nanti oleh 2 ini SK Gubernur, alokasi tingkat kabupaten kota, menyampaikan nanti kabupaten kota tentunya. Dari SK Bupati, Wali Kota, alokasi tingkat kecamatan per petani. Nah di situ nanti dia akan digodok di situ sistem alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan data spasial. Ini yang Bapak Ibu semua mulai kita kerjakan. Kita di PSP atau di Kementan sedang bekerja untuk ini Bapak Ibu semua terhadap 9 komoditas tadi. Yang agak ini kita terhadap komoditas horti, misalnya yang bertanam bawang merah, mungkin memang sentra kita ada, tapi kalau dia bertanam di luar sentra, yang apalagi itu tidak tetap, mungkin itu memang menjadi poin yang harus Bapak Ibu clearkan nanti, dengan spasialnya, dengan gambarnya, dengan bentuk luas lahannya semuanya, yang calon-calon penerima pupuk subsidi ini Bapak Ibu semua. Dan itu tentu adalah petaninya bersubsidi, pengguna pupuk bersubsidi atau pemakai pupuk bersubsidi, by NIK dan by address Bapak Ibu semua. Saya pikir ini yang terakhir ya. Satu lagi slide terakhir setelah ini. Ini tadi gambaran, kami menggambarkan misalnya peta kerawanan pupuk subsidi ini. Kita membuat yang kuning itu tidak rawan karena realisasinya masih di bawah 40%. Kalau dia yang kuning itu realisasinya 40-70%. Itu artinya realisasinya sudah habis, tentu kalau ada dibutuhkan lagi itu yang perlu, itu yang kita masukkan kondisi rawan. Ini untuk urea dan NPK saat ini Bapak Ibu semua. Terus terakhir, slide terakhir ini. Jadi alternatif solusi terkait dengan pupuk bersubsidi yang pertama mendorong tentu pemerintah daerah memfasilitasi subsidi bantuan pupuk SP36, ZA dan organik dan memenuhi kebutuhan pupuk selain 9 komoditas terutama komoditas unggulan daerahnya. Maksudnya di sini Bapak Ibu semua karena kan SP36 tidak ada lagi, ZA tidak ada lagi, pupuk organik tidak ada lagi. Ini yang dimaksud di sini. Di saran di nomor 1 ini Bapak Ibu semua supaya
mungkin Pak Gubernur, Pak Bupati, Bu Bupati bisa menyampaikan ini. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan yang nomor 3 ini, itu bisa kita dorong fasilitasi KUR untuk penggunaan pupuk-pupuk yang memenuhi kebutuhan pupuk subsidi yang belum cukup tadi, dan juga pupuk non-subsidi Bapak Ibu semua. Terus kemudian meningkatkan program pengembangan pupuk organik melalui UPO. Di beberapa tempat kita sudah ada bantuan itu melalui UPO, dan tentunya bantuan pupuk organik, dan tentu yang kami harapkan dan Pak Menteri selalu kampanyekan bagaimana pupuk organik ini bisa diperbanyak oleh para petani kita in situ. Pak Kepala Badan SDM dan semua teman-teman dari Litbang, saya pikir sudah beberapa kali menyampaikan pelatihan terkait dengan bagaimana pembuatan pupuk organik in situ. Tentunya harganya lebih murah, dia dibutuhkan oleh tanah untuk perbaikan kesuburan fisik terutamanya, mungkin akan mendorong kesuburan biologinya terkait dengan penggunaan pupuk organik ini Bapak Ibu semua. Jadi tentu kita jangan khawatir, mari kita seperti arahan dari Bapak Menteri Pertanian tadi, mari kita sama-sama bentuk satu kekuatan Bapak Ibu semua untuk bisa kita selesaikan terkait dengan persoalan pupuk bersubsidi ini. Pemerintah ingin menyampaikan, ingin menyiapkan semua-semuanya. Tapi hari ini kemampuan pemerintah baru seperti itu Bapak Ibu semua, dan tentu itu karena hiruk pikuk daripada persoalan pupuk subsidi beberapa tahun terakhir ini, maka itu dilakukan perbaikan tata kelolanya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri atau yang barusan kami sampaikan, dan mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar sebelumnya. Saya pikir itu yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Kepala. Saudara-saudaraku, Pak Dirjen tadi sudah sangat rinci menjelaskan perubahan Permentan 41 2021 menjadi Permentan 20 2022. Permentan 10 2022 ya. Yang pertama tadi dari jumlah komoditas dari 69 komoditas tinggal 9 komoditas. Padi, jagung, kedelai, bawang merah, kemudian juga cabai dan bawang putih, kemudian juga tebu rakyat, kopi rakyat, dan kakao rakyat. Kemudian jenis pupuk dari 7 jenis menjadi 2 jenis, yaitu urea dan NPK. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sedang digarap oleh Kementan, pengajuan RDKK itu harus dengan data spasial. Jadi tidak hanya sekedar, oh saya 2 hektar, saya 1 hektar, enggak. 2 hektar nanti sumbu koordinatnya di mana, ya, kemudian petanya seperti apa. Jadi harus ada peta spasialnya. Ya, saya kira itu yang sangat mendasar Bapak sekalian. Kemudian sekali lagi saya mohon bantuan kepada para penyuluh semua ya untuk mensukseskan program pupuk subsidi ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, data yang apa adanya, data yang akurat, tidak di-markup, tidak ditambah-tambah, itu yang sangat diperlukan oleh Kementerian Pertanian. Ya, karena sesungguhnya pupuk subsidi ini termasuk juga semua program Kementerian Pertanian diawali dari data petani dan penyuluh. Jadi sekali lagi, kebijakan Kementerian Pertanian termasuk pupuk subsidi itu diawali dari goresan tinta petani dan penyuluh. Oleh karena itu, goresan tinta petani dan penyuluh itu harus cermat, harus akurat, ya, harus tepat, Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, tidak ada lagi yang copy paste, ya. Orang sudah meninggal masih dimasukkan di dalam RDKK. Jadi kalau sudah meninggal ya ganti dengan ahli warisnya. Ya, demikian pula untuk keluasan, mohon diisi dengan data-data yang lebih akurat karena
ke depan ya saat ini sedang digarap. Semua data petani itu termasuk spasialnya. Jadi kalau misalnya lahannya cuma 0,5 hektar, dibilang 1 hektar, pasti nanti ketahuan. Dan kalau ketahuan seperti itu nanti pasti akan macet itu. Programnya akan macet, ya. Dan itu pasti sistem akan menyetop, gitu kan, untuk sementara sampai itu diperbaiki. Jam berapa? Udah lanjutkan aja Pak Kapus. Oke. Nanti silakan. Oke. Bapak sekalian, mohon maaf karena kami harus segera di BPK. Jadi untuk sementara kita sampaikan sampai saat ini dulu. Nanti insya Allah di forum-forum lain kita lanjutkan di forum Ngobras atau di forum MSPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.